Masih bersama saya Budi Rejo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Bung Pratman ya. Tadi kritik dari Celi sebetulnya apa? Pemikiran ekonomi dari Pak Prabowo ini masih kuno lah. Swasembada, anti asing, pasal 33. Lalu jawaban terhadap revolusi 4.0, revolusi digital sekarang sebenarnya apa yang ditawarkan? Pertama, kalau ada yang mengatakan bahwa pikiran soal berkonstitusi kita itu adalah sesuatu yang mundur, saya pikir ini sesuatu hal yang perlu kita pertanyakan. Karena kalau kita tidak taat lagi kepada konstitusi, lantas kita harus sebagai bangsa apa lagi? Oke. Katanya NKRI harga mati, saya Pancasila. Pancasila, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau semua hal-hal yang seperti itu tidak menjadi sesuatu yang penting buat bangsa, lantas kita harus berkaca kemana lagi dalam berbangsa? Bagaimana cara kita untuk mensejahterakan rakyat lagi? Padahal orang bisa di negara-negara maju karena dia bisa maju karena taat kepada konstitusinya. Kalau kemudian kita tidak taat kepada konstitusi, arah dan kebijakan pembangunan ekonomi kita mau lari kemana? Oke. Kalau Pak Prabowo bicara soal bagaimana pasal 33, itu harus kita miliki di negara-negara manapun. Coba lihat sekarang contoh Amerika. Amerika bicara American First. Tidak ada yang lebih penting dari Amerika. Dan sekarang Indonesia pun harus juga seperti itu. Oke. Jadi bukan kita anti asing, tidak akan mungkin ada satupun negara di dunia ini yang akan tidak berhubungan dengan negara lain. Itu pasti keniscayaan. Tetapi jangan lupa bahwa yang terpenting itu adalah rakyat Indonesia. Anda bicara soal kesehatan, Anda bicara soal BPJS seperti yang disampaikan oleh Bung Celi dan teman tadi. Tetapi ingat nggak kemudian bagaimana kemudian rumah sakit nggak dibayar? Anda bangun infrastruktur sebegitu banyak, tapi BPJS kita itu nggak mampu membayar rumah sakit. Padahal biayanya itu hanya kurang lebih sekitar 16 triliun, 8 triliun, 12 triliun. Pak Jokowi hanya mampu membayar kurang lebih sekitar lewat injeksi APBN kita itu 6,5 triliun. Kalau Pak Prabowo itu nggak boleh, itu hal mendasar bagi rakyat. Bagaimana mungkin mau membangun yang lain kalau hak-hak dasar itu tidak terpenuhi? Anda mau membangun yang lain, soal swasembada. Bagaimana mungkin kita mau berdaya kalau swasembada kita tidak lakukan? Coba kita bayangkan, kalau katakanlah seperti Pak Jokowi ingin mengatakan bahwa kita swasembada, tapi kan arah prasyarat pembangunan infrastruktur harus jelas. Anda harus siapkan pupuk dong kepada masyarakat. Faktanya hari ini Anda bilang pupuk melimpah, tapi ternyata masyarakat katakan bahwa pupuk subsidi nggak ada di pasaran. Dan ini menjadi persoalan di kita. Bagaimana kita mau menjawab swasembada gitu? Jadi kalau tadi kalau beliau yang ganti kemarin Prabowo debat mungkin lebih hidup dikit karena ada penguasaan detail. Kalau Pak Prabowo kemarin kan seolah nggak ada penguasaan terhadap detail persoalan kebijakan, itu nggak ngerti. Yang ngerti ya cuma bolak-balik itu swasembada, pasal 33 bolak-balik. Ya konstitusi sih konstitusi, semuanya kan kita berpayung di situ. Tapi kan ada bagaimana pemahaman konstitusi yang lebih baik, lebih cerdas dalam implementasinya. Bagaimana yang melihatnya mundur ke belakang. Kenapa mundur ke belakang? Saya kan tadi bilang bahwa ide-ide tahun 50-an yang waktu itu populer karena ada alasan. Baru selesai kolonialisme, peran asing seperti apa, kecurigaan itu masih besar. Setelah kenyataan ekonomi berubah hampir setengah abad, kan berubah juga pemikiran. Baik di universitas maupun di kaum practitioners of policy. Pak Prabowo nggak berubah, tenggelam di masa lalu. Nggak berubah? Nggak berubah sama sekali cara pandangnya. Lihat aja dalam perdebatan kemarin, kan kehabisan ide kelihatan. Saya tahu tim suksesnya beberapa yang tidak puas, seolah nggak mengerti bagaimana perubahan zaman, bagaimana kebijakan berkembang. Kalau Pak Jokowi suka apa nggak suka, Anda harus jujur lihat bahwa dia menguasai masalah kebijakan yang ada. Setelah 4 tahun, he's master of the policy. Ada yang bilang lah sedikit kurang datanya segala macam. Tentu saja Presiden tidak harus menghafal semua angka. Rapat kabinet kan bisa nanya ke menterinya, kepada Pak Dirman. Angkanya berapa sekarang produksi batu bara. Kan itu. Tetapi conceptually beliau mengerti persis bagaimana kebijakan, bagaimana perkembangan ekonomi. Pak Prabowo tidak mengerti. Bahkan beberapa kali seolah kehabisan akal mau bicara apa. Nah, itu yang saya bilang bahwa kalau bahayanya dengan Pak Prabowo, bukan orangnya ya, bowoismenya, idenya, dia membawa Indonesia mundur jauh ke belakang. Mundur jauh ke belakang, oke. Saya kembali kepada Mas Dirman sebentar. Saya harus berikan kesempatan kepada Mas Dirman sebagai Direktur Debat di Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Menurut saya aspirasi beliau sangat wajar. Sekarang bagaimana kita nggak bicara swasembada pangan gitu ya. Negara tropis, begitu banyak petani,
tapi impornya dibiarkan, pangannya dibiarkan impor. Dan impor itu bukan karena kebutuhan, tapi karena polisi-polisi yang memang salah gitu. Jadi yang beliau katakan bukan hal yang kuno, itu sesuatu yang up to date. Karena memang kita kepengen, dalam bayangan beliau tidak ada negara yang kuat kalau pangannya masih tergantung pada orang. Oke. Gitu ya. Energinya masih tergantung pada orang. Ternyata yang dikatakan air juga ternyata masih ada. Jadi sesuatu yang sebetulnya wajar saja karena melihat keadaan sekarang. Keadaan sekarang. Jadi itu kan kita mengerti tadi Bang Celi mengatakan berkali-kali mendowngrade Pak Prabowo, tapi kenalilah beliau sekarang berbeda, dan menurut saya apa yang dikatakan itu sesuatu yang didasari pada membaca situasi sekarang. Risetnya cukup baik. Tapi sudah berubah atau belum sih? Kalau kata Celi kan sudah masih tetap seperti dulu. Ya karena beliau ketemu 4 tahun lalu kan. 4 tahun yang lalu. Yang kalau Mas Dirman kan udah banyak berubah sekarang. Saya ketemu kan setahun yang lalu gitu. Oke. Dan saya menganggap kalau kita bicara kebutuhan pemimpin hari ini, pemimpin yang paham sejarah, pemimpin yang paham masa depan, pemimpin yang juga paham bagaimana global world sedang bekerja, dan ada di Pak Prabowo. Sekarang saya merespon yang dikatakan. Saya agak berat bicara ini, tapi misalnya begini, yang dikatakan pro pada investasi sebetulnya 4 tahun ini kalau kita tanya pada BKPM, betapa rendahnya pencapaian target karena ketidakkonsistenan policy misalnya gitu. Ketidakkonsistenan. Di sektor yang pernah saya urus misalnya, betapa kilang Masela tidak berjalan, betapa listrik tidak maju, betapa kilang Pertamina yang direncanakan 6 kilang itu tidak berjalan. Itu karena tapi Freeport diambil alih gitu. Freeport diambil alih sesuatu yang menurut saya agak di luar skenario. Dan saya katakan dalam satu forum kemarin, di luar skenario sikapnya beliau itu berpindah-pindah. Oh, berpindah-pindah. Jadi satu ketika di awal-awal mengatakan cepat selesaikan. Tapi di tengah beliau mengatakan jangan ada komitmen. Tapi tiba-tiba beliau temui sendiri orang itu. Jadi ini sesuatu yang industri atau bisnis melihat ini sedang kemana sebetulnya. Dan itu menjadi jawaban mengapa ekonomi kita sangat slow dan investasi tidak masuk gitu. Tapi bukankah penguasaan Freeport itu jawatan dari pasal 33 juga? Iya, itu kan sesuatu yang harus ditafsirkan kembali. Tapi misalnya kembali pada Pak Prabowo tadi. Saya ketemu pertama kali ketika saya jadi menteri sih. Beliau pengenlah saya datang, saya silaturahmi lah. Dan pandangan terhadap Freeport tuh, ya Freeport memang mesti dijaga kelangsungannya gitu. Karena kita mesti bersahabat dengan negara-negara investor gitu. Jadi sama sekali jauh dari pandangan yang Bang Celi katakan tadi, beliau anti asing. Lihatlah siapa calon presiden yang paling banyak didatangi oleh dubes asing gitu. Artinya apa? Prabowo. Artinya memang beliau yang... Gimana Celi? Jadi ada konsistensi dalam pikiran yang terus ke belakang, tetapi tindakannya tidak konsisten, ya begitu aja terus. Saya tadi kan ada yang bilang bahwa Pak Prabowo banyak membaca, tapi saya tidak yakin bahwa dia mengerti apa yang dia baca. Dan itu dua hal yang berbeda, membaca dan mengerti. Saya kan cuma lihat terakhir 4 hari lalu dalam debat. Saya kira semua penonton, adik-adik. Debat itu hanya 90 menit dari kehidupan, maka itu menjadikan ukuran. Dari situ kita melihat cermin betapa Pak Prabowo tidak menguasai materi sama sekali. Details of policy, rincian kebijakan, pola perkembangan yang lebih teknis dan terinci. Atau mekanisme debatnya mungkin ya? Bahkan barangkali. Tetapi intinya adalah itu. Kita kan enak kalau melihat perdebatan yang agak berimbang, policy to policy. Tapi yang terjadi kan tidak terjadi. Karena Pak Prabowo bolak-balik ke tadi. Pada dasarnya kalau ungkapan bahasa Inggrisnya Pak Prabowo is an idea man. Manusia yang suka berpikir tentang ide besar, konsep besar. Tetapi kalau tidak diisi dengan daging penjelasannya, fakta, argumen, kecenderungan, perkembangan, dia kosong melompong. Dan berbahaya bagi masa depan adik-adik muda seperti ini, karena dia bisa kalau diterapkan menutup kemungkinan mereka untuk merebut kemajuan di masa depan. Oke, baik. Saya akan berikan kesempatan pada Aditya terlebih dahulu. Debat udah 2 sesi, tapi perdebatan atas debat kotak Pandora itu makin terbuka ya sebenarnya. Belum selesai di debat itu ya? Ya, itu yang semestinya terjadi ya. Artinya debat itu adalah titik awal untuk kemudian kita bisa mendiskusikan selanjutnya. Artinya peluang tim sukses kemudian kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Ya, jadi kan kita semua tahu tentang apa yang dimaksud dengan... Meskipun pikiran tim sukses dan pikiran capres bisa berbeda. Nah, itu PR-nya tim sukses untuk terus kemudian mengisi pikirannya. Karena yang saya pahami, yang saya juga dengar dari tim sukses bahwa
apa yang disampaikan 100% itu nggak masuk, hanya tinggal 60%, 70% yang Dan kemudian diundi lagi disampaikan. pertanyaan itu ya. Nah itu dia yang, jadi itu Nanti persoalan nggak yang diundi menurut lagi itu, Bud. Udah beda tuh. Ntar. Oke. belum lagi serang menyerang dan sebagainya, itu kan juga soal strategi yang harus dipikirkan oleh tim sukses dan sebagainya. Oke, jadi kalau Gun-Gun bisa lihat, memang kotak Pandora terbuka akan terjadi debat, memperdebatkan isi debat gitu? Ya sudah pasti ya, ini guliran isu setelah debatnya. Dan bagi saya ini soal positioning dan segmenting nanti. Kan ini kan bicara misalnya seperti Pak Prabowo dan Pak Jokowi, narasi yang dibangun di debat itu khas dari sebenarnya perbedaan posisi. Seperti Pak Prabowo sebagai penantang, itu tentu dia akan bagaimanapun mengkapitalisasi isu ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Ketidaknyamanan ketidakpastian khas sebenarnya dari kelompok penantang. Dan success story adalah khas dari incumbent. Dan narasi itu kan selalu akan kemudian muncul di ruang publik dengan perdebatan. Dan persoalannya adalah narasi mana yang kemudian melahirkan public trust lebih tinggi dan itu kemudian menggerakkan mereka yang belum menentukan pilihan atau masih bimbang. Karena kalau yang strong voters nggak bakalan bisa diubah dengan debat yang hanya 5 kali. Ini proses yang menurut saya demokrasi kita yang semakin konsolidatif, salah satu yang harus dinaikkan kelasnya adalah debat presidensial menurut saya. Tapi sebelum ada debat presidensial, ada juga kasus yang juga menarik perhatian dan mungkin akan berpengaruh secara elektoral. Besok sidang Ratna Sarumpait akan dibuka. Bagaimana diskusinya, jawabannya setelah jeda berikut ini.